Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Allah kiranya menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka kitab suci di dalam Injil Lukas pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian ini kita melihat bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua, jadi ada tiga golongan yang sudah melayani, yang ahli kitab suci, juga yang tua-tua telah berpengalaman karena usianya, mempertanyakan otoritas Tuhan Yesus Kristus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberi kuasa itu kepadamu?" Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan memberikan pertanyaan kepada mereka. "Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Lalu ketiga golongan ini kemudian mereka mempertimbangkannya, lalu mereka katakan, "Jika kita menjawab dari sorga, maka ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua menjawab Tuhan Yesus. Mereka berkata, mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Lalu kata Yesus, "Jika demikian aku juga tidak akan mengatakannya kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Bapak, Ibu, Saudara, saya melihatnya dari salah satu sudut pandang bagian ini ketika imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua mempertanyakan otoritas Tuhan Yesus, sebetulnya mereka sendiri hidup di dalam kemunafikan. Yang pertama, mereka takut bahwa kehadiran Kristus membuat mereka tidak populer lagi. Mereka merasa kehadiran Kristus, semua rakyat tertuju kepada Tuhan Yesus,
tertuju kepada pelayanan, kuasa pelayanan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, mereka iri hati terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, mempertanyakan apa yang dikatakannya, sehingga mereka mengajukan pertanyaan tentang otoritas dan kuasa dari mana yang ada pada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan pertanyaan, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Jika mereka menjawab dari sorga, maka pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kamu tidak percaya? Artinya mereka kenapa tidak percaya kepada firman yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis yang sebetulnya merujuk kepada Kristus. Tetapi kalau mereka menjawab manusia, maka mereka takut kepada seluruh rakyat. Dikatakan seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini kemunafikan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, yang secara teologi, pemahaman kitab suci, para ahli-ahli Taurat sudah sangat mahir. Secara pelayanan, imam-imam kepala, mereka disebut kepala, artinya tentu memiliki otoritas, memiliki pemahaman, dan memiliki jabatan, serta tua-tua dari sisi umur, sudah berpengalaman, tetapi mereka sebetulnya takut kehilangan otoritas, takut merasa tersaingi oleh kehadiran Kristus. Mereka tidak tunduk kepada otoritas Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang iri hati, hidup dalam kemunafikan, dan mencari-cari kesalahan yang ada pada Tuhan Yesus. Mereka mencoba mencari kesalahan apa yang ada di dalam Kristus, dan mereka tidak menemukan itu. Lalu dari cara mereka menjawab, kita melihat mereka bukan memberi jawaban berdasarkan pemahaman yang benar tentang firman, tetapi mereka menjawab berdasarkan atau tergantung kepada situasi dan kondisi. Dalam hal ini, mereka takut kalau rakyat akan melempari dengan batu, sehingga mereka mengubah jawaban yang semestinya mereka jawab, tetapi mereka menjawab, mencari jawaban yang aman, yang tidak berdasarkan kebenaran. Mereka mengatakan tidak tahu dari mana baptisan itu. Karena kalau mereka jawab itu dari sorga, mengapa mereka tidak percaya? Karena firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis mengacu kepada Kristus. Kalau mereka jawab tentang itu dari manusia, mereka takut dilempari batu oleh rakyat, sehingga mereka mencari aman dan tidak berani menjawab hal itu. Itulah kemunafikan para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua. Bapak, Ibu, Saudara, dengan bertambahnya pengalaman jabatan pelayanan kita, pemahaman kita tentang teologi seperti ahli Taurat, serta bertambahnya usia kita sehingga kita makin berpengalaman, seharusnya kita tidak hidup dalam kemunafikan, tetapi kita hidup dalam kebenaran firman. Sehingga bukan tergantung kepada situasi dan kondisi, bukan tergantung kepada otoritas apa yang kita miliki, bukan tergantung kepada kenyamanan diri, melainkan apa yang benar dari firman itulah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hidup dalam kemunafikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinlah supaya kami hidup di dalam firman Tuhan dan dalam kemurnian, ketulusan, sehingga kami tidak hidup dalam kemunafikan. Pimpinlah kami supaya kehidupan kami memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.